Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang sangat mengerikan. Bersiaplah. Jadi guys, Nonton Lagi Channel memiliki sebuah program baru, namanya adalah Nonton Lagi Malam Jumat. Program ini akan berisi cerita-cerita horor creepypasta dari seluruh dunia yang akan diupload setiap malam Jumat. So, buat kalian yang belum subscribe, langsung aja tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya nggak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, ini dia Nonton Lagi Malam Jumat episode pertama, Rencana Melarikan Diri yang Mengerikan. Semua orang tahu, penjara bukanlah tempat yang menyenangkan. Sebagian orang mungkin akan mendapatkan hidayah atau petunjuk sehingga ia bisa menjadi orang yang lebih baik. Tapi tidak jarang tempat tersebut justru menjadikan seseorang malah menjadi lebih jahat. Di sanalah Zara, wanita cantik yang harus dipenjara karena kasus pembunuhan. Di usianya yang baru menginjak 29 tahun, ia harus merasakan dinginnya Hotel Prodeo lantaran tega menghilangkan nyawa suaminya sendiri. Sebenarnya tidak ada rasa penyesalan di dalam hatinya. Ia berpikir bahwa suaminya tersebut pantas mendapatkan balasan semacam itu. Balasan untuk setiap pria yang selalu berbuat semena-mena pada wanita. 3 bulan berlalu, Zara tetap tidak bisa membiasakan diri untuk hidup di penjara. Perlu diakui, napi lain yang ada di sana memang sangat ramah. Bahkan ada beberapa yang sifatnya mirip dengan ibunya. Namun ya, penjara tetaplah penjara. Senyaman apapun suasana yang coba dibangun, tempat itu tetaplah penjara. Setiap malam, Zara selalu berpikir bagaimana cara melarikan diri dari tempat tersebut. Ia memikirkan segala kemungkinan, namun tidak jarang rencananya selalu buntu. Hingga ia menyadari sebuah kesempatan yang sangat besar. Belakangan ini, Zara berteman dekat dengan salah seorang penjaga di penjara itu. Penjaga tersebut bernama Hasman. Usianya sekitar 35 tahun, badannya bagus, tidak seperti penjaga yang lain. Dan yang paling penting, Hasman adalah tipe orang yang mudah untuk dikelabui. Zara mengetahui hal tersebut ketika ia sedang berbincang dengannya. Hasman nampak seperti orang yang mudah percayaan pada seseorang. Terbukti, ternyata ia sudah 3 kali menikah karena ditinggal oleh mantan-mantan istrinya yang hanya menginginkan harta miliknya. Setiap jam istirahat datang, Hasman selalu mendatangi sel Zara untuk sekedar mengobrol dan berbagi makanan. Sesekali Hasman memberikan roti isi, buah, hingga susu untuk Zara. Kedekatan mereka tentu saja menjadi perbincangan napi yang lain. Tapi perbincangan tersebut tidak menimbulkan keributan yang besar. Hanya rumor atau pertanyaan-pertanyaan sederhana saja. Zara pun menanggapinya dengan biasa saja. Hal tersebut sering terjadi bahkan sebelum ia masuk penjara. Kedekatan Hasman dan Zara juga tidak menimbulkan masalah untuk para penjaga lain. Mereka menganggap hal ini sebagai sesuatu yang biasa. Bagi Zara, ini adalah peluangnya untuk keluar dari penjara. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka mulai mengetahui kesibukan masing-masing. Hasman mengetahui bahwa Zara dulu adalah ibu rumah tangga yang menjadi korban KDRT dan tidak sengaja menghilangkan nyawa suaminya. Zara pun mengetahui bahwa Hasman memiliki tugas yang cukup penting di penjara ini. Hasman bertugas untuk mengurus peti jenazah atau napi yang meninggal dunia. Penjara ini memang cukup keras. Beberapa napi terkadang suka berkelahi satu sama lain hingga nyawa taruhannya. Biasanya, para pendatang baru dengan kasus yang berat selalu menjadi sasaran mereka. Apalagi kasus pelecehan terhadap anak, masih terlihat batang hidungnya saja dia terbilang sangat beruntung. Para penjaga di sini juga seakan tidak peduli dengan perkelahian antar napi tersebut. Mereka datang melerai hanya untuk memastikan kondisi tetap tenang. Urusan mati atau tidak ya, belakangan. Selain karena perkelahian, ada juga beberapa napi yang meninggal karena sakit hingga bunuh diri. Di sanalah Hasman bertugas. Ia harus mengurus peti mati hingga mengubur para narapidana yang meninggal itu. Zara terus menggali informasi tentang apa yang dilakukan Hasman di penjara tersebut. Jadi, rutinitas Hasman jika ada orang yang meninggal adalah pertama, ia akan selalu membunyikan bel khusus. Bel tersebut ternyata sebagai pengganti pengumuman lisan bahwa seorang narapidana telah meninggal. Selama Zara di penjara, ia sempat beberapa kali mendengar suara bel tersebut.
Namun, ia baru tahu bahwa bel tersebut memberitahunya bahwa ada seseorang yang meninggal. Kedua, Hasman atau petugas lainnya akan memindahkan jenazah napi tersebut ke dalam sebuah peti mati. Sebelumnya, akan ada sebuah tim khusus yang membersihkan jenazah tersebut. Baru setelah semuanya selesai, Hasman atau petugas lainnya hanya perlu memasukkannya ke dalam sebuah peti mati. Ketiga, ia akan kembali ke kantornya untuk mengurus beberapa surat sertifikat kematian. Ia harus menandatangani beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan administrasi dan keluarga. Keempat, ia akan memaku peti mati tersebut sebelum dibawa keluar untuk dimakamkan. Ia harus mendorong peti mati tersebut keluar ruangan, kemudian memasukkannya ke dalam mobil pengubur jenazah. Mobil tersebut kemudian akan pergi ke pemakaman khusus narapidana yang letaknya berada di luar kawasan penjara. Mendengar tugasnya itu, Zara memiliki sebuah ide yang menurutnya sangat cemerlang. Kali ini ia yakin bisa keluar dari penjara. Ia akan masuk ke dalam peti mati tersebut jika ada seorang narapidana yang meninggal. Jadi, rencananya seperti ini. Ketika ia mendengar bel khusus, ia akan menyelinap ke ruangan peti mati. Di sana ia akan melihat Hasman atau petugas lainnya membawa peti mati baru yang sudah berisi jenazah. Sementara petugas mengurus dokumen atau sertifikat kematian, ia akan masuk ke dalam peti mati tersebut. Zara yakin ia akan memiliki cukup oksigen untuk beberapa jam. Setelah itu peti mati tersebut dipaku dan dimakamkan di luar kawasan penjara. Saat itulah Hasman harus menggali kuburannya dan mengeluarkan Zara dari peti mati tersebut. Jika rencana ini berhasil, Zara akan langsung kabur meninggalkan penjara dengan aman. Sebagai upahnya, Zara berjanji akan menikah dengannya. Itu adalah sebuah rencana melarikan diri yang mengerikan, namun layak untuk dicoba. Zara mendiskusikan hal ini dengan Hasman. Awalnya Hasman terlihat skeptis dengan rencana yang dipaparkan oleh Zara. Namun karena mereka sudah berteman baik, Hasman menyetujui hal ini. Seolah Tuhan tidak mengizinkannya, setelah sekian minggu tidak ada napi yang meninggal. Zara merasa heran akan hal ini. Apa perlu ia membunuh teman satu selnya supaya ada narapidana yang meninggal? Rencana yang sangat bodoh. Hingga 1 bulan kemudian, seorang napi pria terdengar kabar telah meninggal. Di suatu malam yang dingin, Zara mendengar suara bel khusus itu di dalam selnya. Ia langsung bangun di tengah napi-napi lain yang sedang tertidur. Dirinya sangat berterima kasih kepada Hasman karena ia memberi kunci sel kepadanya. Maka dari itu, segera setelah ia mendengar bel, ia langsung menyelinap ke ruangan peti mati. Langkah demi langkah ia lewati hingga akhirnya ia berhasil memasuki kamar peti mati tersebut. Itu adalah perjalanan paling menegangkan yang pernah ia lakukan, karena sempat beberapa kali hampir terlihat oleh petugas. Di ruang peti mati ini ia bersembunyi di tempat paling samar. Tidak membutuhkan waktu yang lama, ia melihat seorang petugas membawa peti mati dari luar. Ia memperhatikan langkah si petugas itu. Sepertinya itu bukan Hasman. Mungkin Hasman bertugas di kepengurusan surat administrasi atau sebagainya. Setelah petugas itu pergi, ia langsung menghampiri peti mati baru itu dan langsung masuk ke dalamnya. Sempat merasa takut karena harus bersama jenazah dalam peti mati, tapi ini demi kebebasan yang ia idamkan sejak lama. Ia kemudian menutup kembali peti mati tersebut dari dalam. Setelah beberapa menit, ia mendengar suara langkah kaki yang membawa peti mati dirinya ke suatu tempat. Ia mendengar suara hantaman keras dari luar. Peti mati tersebut sedang dipaku. Sejauh ini rencananya berjalan dengan mulus. Di dalam peti mati, ia membayangkan kebebasan yang segera ia dapatkan. Tidak lama, suara mobil terdengar. Itu pasti mobil pengantar jenazah. Beberapa saat, Zara merasa peti matinya diangkut ke sebuah tempat yang mungkin itu adalah mobil jenazahnya. Benar saja, ia mendengar suara mesin mobil yang tak lama diikuti dengan suara mobil yang melaju. Ternyata, jarak pemakaman dari kawasan penjara itu cukup jauh. Ia cukup lama berada di dalam mobil jenazah itu. Setelah sekitar 20 menit berlalu, mesin mobil tersebut berhenti. Peti mati diangkat dan langsung dikuburkan di dalam sebuah kuburan yang telah disiapkan. Dari dalam peti mati, sesekali ia mendengar suara petugas yang bercanda. Sesekali juga Zara seperti mendengar suara Hasman. Tidak lama, suara tanah terdengar dari atas. Itu artinya peti mati tersebut sedang dikubur. Lambat laun, sunyi, tidak terdengar apapun. Hanya terdengar suara nafas dirinya sendiri. Sekarang, Zara hanya tinggal menunggu Hasman untuk menggali kuburannya. Zara adalah perempuan yang sangat mudah untuk bosan dan sekarang ia merasakan hal itu. Ia lantas mengeluarkan korek api yang sudah ia siapkan sebelumnya. Zara penasaran siapa narapidana yang meninggal itu.
Ketika korek api dinyalakan, ia bisa melihat dengan jelas. Jenazah itu bukanlah napi, itu adalah Hasman. Petugas pengantar jenazah yang menjadi temannya.